Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kita bahas kemarin setelah mengkaji tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan bahwasanya pada dasarnya kita itu bukan hanya dituntut untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pun juga dituntut untuk bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berilah kepadanya salam penghormatan dengan sebenar-benarnya salam penghormatan." Nah, maka disebutkan oleh ulama bahwasanya arti daripada salam adalah penghormatan. Arti daripada salam ini adalah penghormatan, at-tahiyyah. Ini makna daripada salam. Jadi ketika kita bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita memberikan penghormatan kepada beliau. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, berikanlah rahmatmu yang diiringi dengan rasa ta'zim dan juga penghormatanmu. Ma'ana wa sallama, yakni penghormatanmu juga berikan ala sayyidina Muhammad, kepada tuan kita Nabi Muhammad. Terkadang kita meminta kepada Allah untuk bersalawat dan bersalam, yakni untuk supaya memberikan rahmat dan juga memberikan penghormatan, karena makna salawat itu rahmat kalau dari Allah, sedangkan makna salam itu adalah at-tahiyyah ataupun penghormatan. Terkadang kita langsung mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, salam penghormatan kami haturkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya kita berikan ketika kita sedang berada di hadapan makam beliau. Kalau dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan salam di hadapan beliau di masa hidupnya. Namun sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka kita hanya bisa menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di hadapan beliau. Nah, kalau memang kepengen menyampaikan salam secara langsung dengan mengatakan assalamu alayka. Nanti walaupun terkadang di sebagian kasidah-kasidah yang dikarang oleh para ulama itu juga kita dianjurkan untuk ataupun diajarkan untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kasidah yang masyhur, Assalamu alaik Zainal Anbiya. Itu kan salam yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat kita pun juga bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau enggak? Ada enggak ketika kita salat bersalam kepada Nabi Muhammad? Kapan? Ketika kita membaca doa tahiyat ataupun doa tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar supaya kita sebagai umatnya harus selalu tersambung kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini adalah pintu kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk bisa dekat kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kepengen dekat kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran Nabi. Ada orang kepengen dekat kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti teladan Nabi. Maka ini tidak mungkin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada jalan bagi beliau untuk dekat kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran yang aku bawa. Sekelas Nabi Musa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang mulia, termasuk rasul ulul azmi yang bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi Muhammad, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada jalan bagi dia untuk dekat kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran yang aku bawa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di setiap salat kita juga menyambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, maka salam ini merupakan penghormatan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum, baik itu kepada orang yang lebih besar daripada kita, ataupun orang yang setara dengan kita, ataupun orang yang berada di bawah kita dari segi umur ataupun dari segi pangkat dan lain sebagainya. Nah, beda halnya dengan orang-orang di zaman dahulu. Kalau orang-orang di zaman dahulu itu, salah satu cara penghormatan mereka ini adalah dengan cara bersujud. Dengan cara apa? Bersujud. Kok bisa Ustadz? Iya, tapi sujudnya itu bukan sujud untuk ibadah, tapi sujudnya sujud untuk penghormatan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, kepada Nabi Adam. Diperintahkan untuk apa? Untuk bersujud. Itu sujud apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menyembah kepada Nabi Adam? Tak mungkin. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kesyirikan kepada hambanya, sedangkan Allah sendiri yang tidak mau kalau ada orang yang menyekutukannya dalam beribadah. Betul atau tidak? Jadi sujud apa yang Allah perintahkan kepada malaikat? Namanya sujud penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami, kata Allah, berkata kepada para malaikat, mencakup malaikat ini adalah semua penduduk yang ada di langit. Li adama isjudu li adama wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Maka semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Yang tidak mau bersujud adalah iblis. Ini sujud penghormatan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, karena iblis tidak mau, maka akhirnya dia dikeluarkan. Kenapa iblis kau tidak mau bersujud? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis bilang, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia, kata dia. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Dan api tidak akan bersujud kepada tanah, kata si iblis. Akhirnya apa kata Allah? Ukhruj fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Kalau kayak gitu, keluar kamu dari surga, karena kamu adalah makhluk yang terkutuk dan kamu akan selalu mendapatkan laknat dari aku sampai hari kiamat. Makna laknat artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Intinya apa? Intinya bahwasanya di zaman dahulu itu cara penghormatan seseorang ini, para hadirin, lebih-lebih kepada orang yang lebih mulia daripada mereka itu adalah dengan cara bersujud, sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan bahwasanya ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal ini pergi ke negeri Syam. Mungkin ke sana beliau ingin berdagang atau punya hajat tertentu. Pergi ke negeri Syam, lalu sahabat Mu'ad melihat bahwasanya masyarakat di negeri Syam ini, tahu negeri Syam dan nih Bapak Ibu? Kalau udah bilang negeri Syam ini berarti udah mencakup sekitar 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah dan Lebanon. Nah, ini dulu itu 4 negara ini namanya adalah negeri Syam. Sahabat Mu'ad datang ke sana. Sesampainya di sana, melihat bahwasanya masyarakatnya itu memberikan penghormatan kepada pemuka agama mereka, yang mana agama mereka ini adalah agama Kristen, dan juga kepada pejabat-pejabat pemerintahan di sana itu dengan cara bersujud, menghormati pemuka agamanya dan pejabat pemerintahnya itu dengan cara bersujud. Akhirnya kata sahabat Mu'ad, kalau aku pulang ke kota Madinah, maka nanti aku akan menghormati Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersujud. Dan ketika pulang para hadirin, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sahabat Mu'ad bersujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heran, ini kok tiba-tiba sujud sama saya nih. Akhirnya kata Rasulullah, "Ma hadza ya Mu'ad?" Apa ini wahai Mu'ad? Kenapa engkau melakukan ini? Sahabat Mu'ad berkata, "Qadimtu Syama fawajadtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim." Aku pergi ke negeri Syam dan aku mendapati mereka bersujud kepada pemuka agama mereka dan juga kepada pejabat pemerintahan mereka. Fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika. Maka aku ingin ya Rasulullah melakukan hal tersebut kepada engkau, menghormati kamu dengan cara bersujud. Apa kata Nabi Muhammad? Fala taf'alu. Jangan kamu lakukan. Karena cara penghormatan dengan cara bersujud di syariat Nabi Muhammad telah dilarang. Kalau dulu boleh, sekarang udah tidak bisa. Fala taf'alu. Jangan kamu lakukan, kata Rasulullah. Fa inni law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, kalau memang mau memperbolehkan orang itu untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan memerintahkan para wanita untuk bersujud kepada suaminya. Artinya kalau memang di syariat aku ini boleh kita memberikan penghormatan kepada orang lain dengan cara bersujud, maka yang paling berhak untuk disujuti itu adalah para suami oleh istri-istrinya. Para hadirin, jadi istri-istrinya itu kalau menghormati suaminya maka dengan cara bersujud, kata Nabi Muhammad, kalau memang diperbolehkan dalam syariatku ini. Tapi ternyata Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk melarang umatnya memberikan penghormatan dengan cara bersujud. Jadi sekarang cara menghormatinya dengan cara seperti apa? Dengan cara menyampaikan salam, para hadirin. Nah, sekarang kita udah tidak pakai sujud lagi cara menghormati orang yang lebih mulia dari kita, tapi dengan cara mengucapkan salam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita kalau bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Bahkan pertama kali
nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk kota Madinah ketika Rasulullah berhijrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Ada sahabat Nabi namanya siapa? Abdullah bin Salam. Beliau ini termasuk sahabat dari kalangan orang Yahudi. Karena kita tahu bahwasanya di kota Madinah itu ada banyak orang Yahudi, para hadirin. Dan mereka terbagi menjadi 3 kabilah. Ada yang disebut dengan kabilah Qainuqa, ada yang disebut dengan kabilah Bani Nadir, ada yang disebut dengan kabilah Bani Quraidah. Nah, ini 3 suku orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan sedikit sekali di antara mereka orang-orang Yahudi itu yang masuk ke dalam agama Islam. Sedikit. Karena mereka tidak mau Nabi akhir zaman itu dari kalangan bangsa Arab. Yang mereka harapkan itu Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka Bani Israel. Karena selama ini para nabi, para rasul yang Allah utus itu kan dari kalangan Bani Israel. Betul? Kayak Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu semuanya adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Harapan mereka nabi akhir zaman itu adalah dari golongan mereka Bani Israel. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menginginkan nabi akhir zaman itu dari negeri Arab. Dan itu yang membuat mereka tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Orang-orang Yahudi paling benci kepada umat Islam karena mereka tidak terima Nabi akhir zaman itu dari kalangan bangsa Arab. Nah, maka dari itu sedikit sekali orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW itu yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, tapi subhanallah tetap ada saja orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam. Salah satu di antaranya ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Bahkan beliau termasuk ulama dari kalangan orang Yahudi yang faham tentang isi kandungan kitab Taurat. Makanya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Abdullah bin Salam? Beliau mengatakan, pertama kali yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke kota Madinah dalam hijrahnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi Muhammad, wahai manusia, tebarkanlah salam, salam penghormatan, dan berilah makan, sambung silaturahmi, salat di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Arti masuk surga dengan selamat tanpa harus transit ke neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang masuk surga tapi masih dicuci dulu di neraka, betul? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya setiap orang yang beriman, setiap orang yang meninggal membawa la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Pasti dia masuk ke dalam surga. Hanya saja terkadang ada di antara orang yang beriman itu ketika berada di dunia banyak melakukan kemaksiatan. Dia alhamdulillah meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan Islam, cuma dosanya banyak, para hadirin. Dan dosa itu di akhirat ternyata tidak Allah ampuni. Maka mau tidak mau dia harus masuk ke dalam neraka dulu untuk membersihkan dosa yang dia lakukan selama berada di dunia. Kalau udah bersih dari dosanya, setiap dosanya
udah dibalas dengan siksaan yang setimpal di dalam neraka, baru nanti dia akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Alhamdulillah para hadirin, daripada kekal di dalam neraka seperti orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yang meninggalnya tidak membawa iman dan Islam, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun orang musyrik, mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang beriman, sebanyak apapun dosanya para hadirin, selama dia meninggalnya membawa la ilaha illallah, pasti akan masuk ke dalam surga. Tetapi kita berharap tidak termasuk daripada golongan yang ini, karena tak mampu kita para hadirin masuk ke dalam neraka, tak mampu. Apalagi jangankan bertahun-tahun, satu hari saja kita di neraka tidak mampu. Kemarin di sini mati lampu enggak? Hah? Udah dapat jatah mati lampu di sini. Jam berapa? Malam ya. Ada sebagian orang ketika mati lampu sekarang tak bisa tidur para hadirin. Dan saya termasuk orang yang seperti itu. Kenapa? Panas. Padahal tidak dibakar. Tidak dibakar para hadirin. Hah? Panas, biasanya kita pakai AC, pakai kipas, tidurnya kan. Ini udah mati lampu, tak bisa pakai AC, tak bisa pakai kipas, tak bisa tidur. Sebentar ya, mati lampunya tidak sampai 10 jam, 4 jaman atau 5 jaman. Kita udah tidak mampu. Lalu bagaimana kalau kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita mengharap semoga kelak kita masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa adab, langsung tanpa transit ke neraka para hadirin. Gimana caranya itu Ustaz? Ini Nabi Muhammad SAW telah memberikan cara. Ya kan? Selain kita harus melakukan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, ini udah menjadi pokok para hadirin. Apa yang Allah wajibkan kita lakukan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan. Ini pokok dasar bagi seorang hamba untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian setelah itu, maka kata Nabi Muhammad, afsus salam, tebarkan salam. Ketemu dengan orang, maka sapaan kita itu adalah assalamualaikum, bukan halo bro, bukan seperti itu para hadirin. Tapi kita bilang apa? Assalamualaikum. Kemudian wa at'imut ta'am, berikan makanan. Kita lihat ada orang butuh, ada orang lapar, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi, jangan sampai putus hubungan kita dengan keluarga, dengan sepupu, dengan paman, dengan bibi, lebih-lebih dengan orang tua. Sambung hubungan kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di waktu malam ketika manusia sedang tidur, laksanakan salat tahajud. 4 perkara ini kalian lakukan kata Nabi Muhammad, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Artinya tanpa harus transit ke dalam neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka menyampaikan salam ini perlu bagi kita para hadirin sebagai bentuk penghormatan kepada saudara kita sesama muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga di dalam hadis yang lain menyebutkan bahwasanya kesempurnaan ataupun cara kita agar saling mencintai nih para hadirin sesama muslim, agar saling mencintai sesama muslim, karena kita kan dianjurkan untuk saling mencintai sesama muslim. Betul atau enggak? Makna cinta di sini bukan cinta syahwat, bukan cinta antara laki-laki dengan perempuan. Makna cinta di sini artinya kita mengharapkan saudara kita itu mendapatkan kebaikan. Makna cinta di sini artinya kita mengharapkan kebaikan untuk mereka, tidak mengharapkan keburukan. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian kecuali kalian itu
cinta kepada saudara kalian sesama muslim sebagaimana cintanya kalian kepada diri kalian. Para hadirin, kalau kita punya mobil baru, senang tak kita? Senang. Sekarang kita lihat saudara kita sesama muslim, tetangga kita yang kita kenal, dia membeli mobil baru. Seharusnya kita senang, para hadirin. Kalau kita memang sempurna keimanan di dalam hati kita. Karena kata Nabi Muhammad, tidak sempurna keimanan kalian kecuali kalian cinta kepada saudara kalian sesama muslim sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian. Kita lihat ketika saudara kita misalnya punya mobil baru, senang tak dia? Kan dia senang. Maka sebagaimana dia senang, kita pun juga harus senang. Pokoknya apa yang membuat umat Islam itu senang, maka termasuk dari kesempurnaan iman kita, kita juga merasa senang. Apa yang membuat saudara kita yang sesama muslim itu sedih, maka termasuk dari kesempurnaan iman kita, kita pun juga harus sedih. Terkadang orang bertolak belakang nih. Lihat saudaranya senang, punya mobil baru atau punya nikmat tertentu, bikin rumah, malah kita yang sakit hati, kita yang sedih, para hadirin. Ini menunjukkan keimanannya belum sempurna. Ada yang perlu dibenahi pada dirinya tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat saudara kita sebagian ya dalam keadaan susah, banyak cobaan yang dihadapi, malah kita senang ketawa, nyaman gaul katanya. Ini bertolak belakang dengan kesempurnaan iman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus dimiliki oleh setiap orang yang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan kalian kecuali kalian cinta kepada saudara kalian sesama muslim sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian. Artinya apa yang membuat saudara kita muslim itu senang, kita harus senang. Apa yang membuat saudara muslim kita itu sedih, kita harus sedih. Ini kesempurnaan iman. Caranya gimana nih Ustaz? Supaya tertanam rasa cinta di antara kita sesama muslim. Caranya kata Nabi Muhammad SAW dengan cara menebarkan salam. Sabda Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bakal masuk surga kecuali kalian beriman. Ini udah kunci dasar. Surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan keimanan kalian tidak akan sempurna kecuali kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Apakah kalian mau aku ajarkan, kata Nabi Muhammad, sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka akan tertanam rasa cinta di antara kalian. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ketemu sama orang, kenal tak kenal, yang penting dia muslim, maka kita bilang assalamualaikum sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan juga mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih para hadirin kalau seandainya salam ini kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Haturkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat bilang Allahumma salli wa sallim. Jangan cuman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya tanpa ada salam. Enggak. Kurang sempurna solawat kita kalau tidak diiringi dengan salam. Perintah Allah dalam Al-Quran, sallu alaihi wa sallimu. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad wa sallimu dan sampaikan salam. Dan luar biasanya para hadirin, luar biasanya bahwasanya setiap umat Nabi Muhammad menyampaikan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu akan menjawab salamnya kita.
Hah? Rasulullah akan menjawab salamnya kita, para hadirin. Baik kita sadar ataupun tidak sadar. Rasulullah sendiri yang mengatakan di dalam hadisnya, "Ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah ada seorang muslim yang menyampaikan salam kepada aku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya kita saja yang tidak mendengar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan diceritakan bahwasanya ada salah seorang ulama di Hadramut namanya Syekh Ali Khalid Qasam. Ini salah satu karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Saking kuatnya ikatan beliau ini dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika beliau melaksanakan salat di tahiyat akhir itu, para hadirin, ketika membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mengucapkan salam kepada Rasulullah, terdengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, wa alaikassalam ya Syekh. Wa alaikassalam ya Syekh. Dijawab, dan jawaban Nabi Muhammad itu terdengar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan setiap salat kan bersalam kepada Nabi Muhammad, betul? Kita bilang Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dijawab enggak oleh Nabi? Dijawab atau enggak oleh Nabi? Dijawab. Rasulullah sendiri yang bilang, tidaklah ada seorang muslim yang bersalam kepada aku kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Hanya saja terkadang, bukan terkadang, ini kebanyakan orang tidak mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu orang ini, ulama besar, pecinta Nabi Muhammad SAW, ketika salat mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di tasyahud akhirnya terdengar jawaban salam dari Nabi Muhammad, mengatakan wa alaikassalam ya Syekh, dan salam penghormatan juga untukmu wahai Syekh. Percaya enggak nih para hadirin? Terserah kita mau percaya atau enggak, terserah. Ini bukan riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW, kabar yang disampaikan secara turun-temurun. Tapi hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena kita sampaikan inilah yang disebut dengan karamah, sesuatu yang ajaib yang mungkin terjadi kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kepada orang-orang terdahulu, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, umatnya Nabi Sulaiman pernah memindahkan singgasananya Ratu Balqis dari negeri Sabah ke Palestina. Negeri Sabah itu berada di Yaman, Palestina berada di negeri Syam. Dipindahkan dalam waktu sekejap mata. Oleh siapa itu? Oleh umatnya Nabi Sulaiman. Karamah para hadirin. Sayyidatuna Maryam itu di tempat khalwatnya selalu ada makanan. Sekarang bukan musim durian misalnya para hadirin, ada durian. Bukan musim anggur, ada anggur. Sampai Nabi Zakaria ini heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab, tempat khalwatnya Sayyidatuna Maryam, mendapati ada makanan. Ditanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, dapat dari mana engkau? Tempat khalwatmu itu dikunci, aku yang megang kuncinya. Apa kata Sayyidatuna Maryam? Qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini dari Allah. Ulama tafsir menyebutkan itu makanan datangnya dari surga. Karamah para hadirin. Ashabul Kahfi ini dinisbatkan kepada umatnya Nabi Isa. Tidur di dalam gua sampai berapa tahun? 309 tahun.
Jangan kita bilang mustahil, jangan kita bilang khurafat, karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, namanya karamah, keajaiban yang Allah tampakkan kepada kekasihnya. Kalau terjadi kepada seorang wali, seorang yang soleh, seorang yang ahli istiqamah, itu namanya karamah. Kalau terjadi kepada para nabi, keajaiban itu disebut dengan mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, itu terjadi. Keajaiban terjadi kepada para nabi itu disebut dengan mukjizat. Keajaiban terjadi kepada para wali itu disebut dengan karamah. Itu bukan sesuatu yang mustahil, mungkin terjadi. Mungkin terjadi para hadirin. Maka kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah, manfaat, bisa membawa keselamatan untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.